pertama kali gue kenal, pas dia sering beli seblak gue tuh, gue ngerasa ini cewek gue cakep banget, calon gue ini cakep banget. Berawalnya dari asma ya, sakit asma ya. Oke. Nah tapi sebenarnya banyak kejanggalan juga. Setiap kali makan ya, kok aku kalau makan ini nasinya aku melihatnya kayak ulat ya. Pernah sempat kayak diserang ulat bulu warna hijau itu di rumah, benar-benar satu rumah. Dalam isi plastik itu ada tanah, rambut, jarum. Ngobrol-ngobrol sama teman gua namanya Insan Tonji. Iya. Insan Tonji? Iya. Atau lebih dikenal dengan siapa? Satu-satunya pria ganteng dengan rasa coklat hangat. Itu dulu bio Twitter lu ya? Iya dulu bio Twitter. Bio Twitter. Sampai sekarang nggak bisa lupa. Nggak bisa lupa ya? Itu gue yang bikin itu. Iya benar. Tau nggak lu terinspirasi dari mana? Dari siapa? Gue terinspirasi dari Denny Cagur. Denny Cagur tuh dia bilang satu-satunya pria dengan rasa apel segar. Oh iya. Oh terinspirasi dari itu ya. Segar. Terus waktu itu kan tren parfum yang coklat asal apa aroma coklat. Ya, akhirnya dipaduin lah ya. Inspirasinya dari situ. Dari situ. Mantap lah. Oke guys, ini Tonji teman lama yang baru ketemu lagi. Iya. Teman lama. Lu inget nggak di mana pertama kita kenal? Di lokasi syuting kayaknya. Kita jadi figuran ya. Yoi, di mana itu? Itu dulu di kalau nggak salah di Pejaten ya. Pejaten. Di sekolah itu apa? Percik Cikini. Iya. Perguruan Cikini di Duren 3. Oh iya benar-benar. Waktu itu waktu tim gua bawa gitar kalau nggak salah ya. Iya. Dari situ. Loh siapa waktu itu ya? Sama si Dika ya? Iya si Dika, si Ilham. Jali, Ilham, terus si Adit. Ada nggak Adit itu? Kayaknya Kayaknya nggak ada dia. Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti telat ya Adit. Kayaknya nggak ada dia. Lalu akhirnya, kalian bawa gitar ya? Bawa gitar. Jadi kenalan itu karena gitar. Oh Kan iya. lu pinjam kan, Iya, gitar pinjam kan. gitarnya ya. Totonya kita nanya, lu asli mana gitu. Oh Sulawesi, oh sama kita orang Sulawesi juga. Nah, Akhirnya ya itulah dekat akhirnya karena Kenal sama ya? Sulawesi. nah dia sempat ngeband bareng, Nah, tapi nggak sempat manggung. nggak sempet, cuma dijanji doang. Kata janjiin pengen manggung di Sulawesi ya waktu itu. Oh iya, udah latihan berapa kali? Iya udah latihan, udah prepare-nya udah mantep lah, nggak jadi. Itu waktu itu kalau nggak salah ini apa dipanggilnya untuk acara pemilihan bupati kalau nggak salah. Oh iya. Ya, Sama nggak Puang jadi. Basri. Ya Puang Basri. Mudah-mudahan Puang Basri nonton nih. PHB ya. PHB banget. Iya akhirnya setelah gue syuting lu usaha ya? Iya. Usaha mulai dari apa ya lu? Vape Dulu ya? banyak banget dari My Chip sempet tuh jadi jenderal di yang gue sempat megang daerah Depok. Habis itu ke vape, sebelah Jontor, terus terakhir sih Monenen. Monenen, nah Iya, Monenen susu. itu susu ya? Monenen itu yang kemudian viral ya? Ya, Akhirnya. yang sempat viral. Terus Sempat viral ini kemasannya unik, namanya unik sampai viral Di demo ya? Di demo sama ormas. Gak usah disebut ormasnya. iya, soalnya namanya si Monenen ya? Iya, namanya Monenen. Iya. Jadi ya Akhirnya awalnya itu cuma gerobakan ya sampai akhirnya buka ini ya? Buka kafe alhamdulillah. Buka kafe. Itu di Kelapa 2 Depok. Dan setelah Monenen itu akhirnya waktu itu putusin balik. karena rukonya nggak bisa diperpanjang. Oh, oke. Kayak kita putuskan untuk sebenarnya sih kebetulan aja waktu itu kan istri lagi hamil, terus kata istri gimana ya kalau si anak kita ini kita lahirin di Sulawesi aja biar akhirannya itu jadi orang Bugis gitu. Pengennya ada darah Bugis gitu. Oh gitu. Oh iya, tapi ngomong-ngomong tadi ngomongin soal almarhum kan, almarhum Taufanisa, Iya. mamanya Akila Sesa Adrina Setiawan ya. Kayaknya kita kenal nggak terlalu lama sih sebenarnya ya. Maksudnya momennya itu agak cuma berapa tahun ya setelah maksudnya barengnya pas setelah lu nikah tuh kan. Iya, gue setelah nikah itu kayak setahun kurang lebih 2 tahun kayaknya. 2 tahun ya? Iya, kan ngandungin Akila tuh
9 bulan. Pokoknya kalau nggak salah almarhumah meninggal itu di usia akhirnya 1 tahun 7 bulan kalau nggak salah. 1 tahun 7 bulan ya. Iya. Waktu di sini sebelum kesana kan kita masih sering bareng tuh. Nah kalau di sini kalau nggak salah kurang lebih setahun. Ya 1 tahun doang kan. Iya. Nanti gue kenal akhirnya ya karena kita sering bareng di kafe jualan nasi kuning. Sempet ya bikin usaha bareng. Iya, jualan nasi kuning. Namanya apa? Yellow Rice. Jello Rice. Jualan sebelum mau nenen cabut kita jualan nasi kuning dulu. Iya, depan ruko. Yang ya dapat capeknya doang ya. Iya, dapat Tapi capek. namanya- Ada sih untung, Iya. tapi dapat capeknya doang. Tapi itu sebuah pengalaman juga sih. Yoi. Soalnya kan waktu itu ada anak kan, Ah, ah. masih kecil. Terus almarhumnya Lagi hamil kan? Iya, hamil. Lagi hamil. Gila kan? Jadi agak keteteran juga. Iya. Nah, nggak apa-apa ya kita ngomongin masa lalu ya. Iya, nggak apa-apa. Yoi. Biar yang lain juga pada tahu. Soalnya gue jarang nge-publish. Oh, Kalau iya. ditanya di komen nggak pernah gue jawab. Ya soalnya di YouTube gue juga tuh banyak yang nanya sebenarnya Heeh. tentang almarhum, kan ada video-video covernya kan Iya, yang iya. kita bikin tuh. Ada yang nanya kenapa dia meninggal, bla bla bla, tapi nggak pernah gue jawab juga sih. Heeh. Gue cuma bilang doain aja almarhumah gitu. Nah, gue mau tanya, pertama kali kenal dia itu di mana sih? Almarhumah tuh? Nah, sebenarnya almarhumah itu pertama kali gue kenal pas dia sering beli seblak gue tuh. Jadi kebetulan si Di mana almarhumah tuh? ini di Kelapa Dua Depok depan GS. Jadi gue waktu itu kan buka seblak kayak gerobakan gitu. Nah setiap malam itu hampir tiap malam almarhumah itu suka beli seblak gue kalau pulang dari kerja. Jadi mampir, nah dari situ lah gue lihat, wah ini cewek siapa sih, cakep banget nih. Gimana ya cara gue ngedapetin cewek ini gitu. Nah, Nah gimana? kayak gitu. Nah ya waktu itu sih cuman ya say hello doang, karena kita nggak deket. Yang deket itu sebenarnya karyawan gua, si Charlie. Waktu itu dekat banget lah. Nah pada akhirnya seblak ini drop, maksudnya penjualannya agak menurun, kayak nggak memungkinkan untuk kita lanjut karena kan kita harus sewa tempat, terus bayar karyawan. Nah waktu itu tiba-tiba ada ide untuk bikin susu monenen. Oke. Terinspirasinya itu dari gua kan waktu itu sering lihat tuh yang jualan susu rame banget. Cuman dia itu pakai kayak meja, terus ya maksudnya biasa aja lah. Iya. Akhirnya gua ada ide, wah kayaknya gua bagusnya ini buka susu monenen, tapi packagingnya gue bikin yang bagus. Oke. Nah terus gerobaknya juga yang menarik gitu. Nah alhamdulillah waktu itu kita buat, nah ternyata rame banget sampai viral. Anak kampus tuh sampai ngantri banget belinya. Di Depok ya. Nah, karena ngerasanya unik kan. Iya. Wah namanya monenen nih, terus Terus jualannya di dot lah ya. ya di dot, waktu itu pakainya di dot karena waktu itu belum ada Belum tuh ada ya konsepnya kayak gitu. konsepnya. Akhirnya besar, kita buka cabang. Alhamdulillah ada beberapa franchise yang masuk lumayan. Nah akhirnya kita bikin cafe lah. Nah Balik dulu ke waktu lu lihat dia cakep banget, terus akhirnya lu langsung pacaran atau gimana sih? enggak, jadi waktu itu ya udah kayak gitu ya, kayak kagum gitulah. Wah Oke. ini cewek cakep banget nih, gimana caranya ya nih ya. Dan kayaknya nggak mungkin juga deh gue ngedeketin soal cakep banget. Iya. Dan nggak ada tujuan untuk ngedeketin banget, karena waktu itu memang gue juga udah punya pacar. Oke. Cuma ya kagum aja sih, kagum ngelihat juga. Oke. Wah, nah pada akhirnya waktu itu kita buka kafe. Nah gimana caranya gue bisa ketemu almarhumah lagi ini? Nah jadi ceritanya waktu itu kita kan bikin kafe. Nah di depan itu kan ada spanduk, tulisannya ada kayak kue pancong, Indomie, terus salah satunya ada seblak lah di situ. Nah kebetulan almarhumah itu lewat. Sebenarnya kafe ini udah berjalan beberapa bulan sih. Akhirnya almarhumah lewat, terus lihat seblak kan, nah penasaran tuh. Akhirnya dia mampir. Nah pertama kali masuk itu dia langsung ketemu karyawan gue yang namanya si Charlie itu. Oke. Nah terus dia heboh banget tuh ketemu, wah Mas Charlie ternyata di sini ya. Lu ngapain di sini Mas? Iya jadi kemarin itu yang seblak itu sekarang bikinnya di sini nih, monenen. Ada menunya. Nah akhirnya gue lihat tuh, wah kayaknya ini pertanda jodoh kali ini. Apa bisa ketemu lagi di sini, kan udah lama banget tuh, udah beberapa bulan yang lalu. Akhirnya, nah beberapa hari kemudian kayaknya si almarhumnya kebalik-balik terus nih beli seblak lagi. Akhirnya gue penasaran dong ya. Wah, kayaknya ini pertanda nih, kayak gue bisa ngedeketin dia nih. Akhirnya
gue ngomong ke karyawan gue itu yang diakrab kan, nih Mas Char, kalau lu bisa ngenalin gue sama dia nih, ngenalin gue terus gue bisa dekat, gue bakal ngasih lu rokok 1 slop nih. Gue bilang ke karyawan kan, nah karyawan oke bos, deal ya, kalau gue bisa ini. Nah akhirnya pertama kali itu dia ngasih gue WhatsApp, bukan WhatsApp waktu itu, Line. Nah ngasih Line, akhirnya gue chat-chatan tuh sama almarhumah. Nah dari situ udah kenal, ternyata dia orangnya asik banget kan, baik lah pokoknya segala macam. Apa yang bikin lu suka sama dia? Atau jatuh selain cantik ya? Selain cantik. Sebenarnya sih gue waktu itu cuma beberapa bulan langsung lamaran ya. Karena cepet ya? Iya, kalau nggak salah 2 atau 3 bulan gitu. Tiba-tiba gue ngelamar dia. Nah, apa yang bikin lu yakin dengan 2-3 bulan itu, ini nih calon istri gue nih? Kan nggak gampang iya kan? benar. Jadi waktu itu sebenarnya sih kalau gue lihat almarhumah ini beda sama cewek-cewek yang lain ya. Biasanya kan cewek itu ada beda-beda sih, ada yang matre, ada yang memang royal, terus ada beberapa karakter lah. Nah kebetulan waktu itu pergi nonton nih, nonton ke bioskop di Margo City. Nah waktu itu kan gue nonton, nah gue bayarin tuh ya, pertama gue bayarin. Nah pas itu pulangnya tiba-tiba kata almarhumah, yang kita mampir dulu yuk beli Jaiko. Nah udah Jaiko? Jaiko donat. Nah udah beli tuh dua tempat, 2 box. 2 box. Akhirnya waktu itu gue mau bayarin nih, terus dia bilang nggak usah, aku habis gajian nih, aku kebetulan ada 2 uang kayak gitu. Ya udah kata gue, ya udah kalau gitu. Nah udah pulangnya itu pas di jalan almarhumah bilang, yang kita mampir di kafe dulu ya. Oh ya udah kita mampir dulu nih, aku mau lihat karyawan kamu. Ya udah, pas mampir ternyata donat itu yang dibeli ternyata buat karyawan gua. Ini buat karyawan kan. Gua bilang, ini orang baik banget. Gua pikir tuh donat ini buat dia keluarganya di rumah. Dibawain kan karena kita habis nonton nih, orang tuanya atau kita habis nonton. Gua pikir kayak gitu. Gua bilang, wah ini. Nah tapi waktu itu gua masih mikir, jangan-jangan cuma ini nih cari muka aja atau gimana lah ya. Maksudnya biar guanya gimana gitu. Nyari simpati. Nyari simpati. Ya akhirnya gua berjalan. Bentar. Nah akhirnya beberapa bulan depan lagi habis gajian. Nah kebetulan gua main di Sensi kalau nggak salah, di Senayan City. Nah waktu itu gue lagi jalan nih, gue jalan lah. Nah terus dia bilang, gue ngeliat toko parfum nih, lumayan ternama sih. Nah kata almarhumah, yuk kita cari parfum dulu yuk. Oh ya udah. Nah waktu itu, nah dia tuh ngetes wangi parfum kan. Terus dia bilang, yang ini enak gak? Gue bilang, biasa aja sih. Cari-cari akhirnya sampai dia nyobain ke gue tuh, dan menurut gue tuh enak wanginya. Nah terus kata almarhumah, serius ini enak? Ya udah tuh udah. Nah gue mau bayarin lagi nih, dia nggak mau. Dia nggak mau kan, enggak, aku habis gajian kok, nggak usah, aku aja yang bayar. Nah akhirnya dibayarin. Udah pas keluar itu, almarhumah bilang, nih parfumnya buat kamu ya, ini aku beliin buat kamu. Nah gue langsung kaget kan, wah ini orang kayaknya baik banget yang gue bilang kan. Sampai segitunya dia mau beliin parfum gue dengan cara ngetes, ini enak gak, wanginya enak gak. Oh gue dari situlah gue terpicu banget, wah kayaknya ini orang emang benar-benar baik, loyal, terus ke orang juga cepet banget kan, supel orangnya. Nah dari situ gue ya kepincuk lah. Dari situ hati gue kayak ngerasa tuh, wah ini nih kayaknya nih. Ini jodoh gue. Jodoh gue. Nah kebetulan pas gue opening lantai 2 tuh waktu itu kafe, nyokap gue datang kan. Nyokap datang nih dari Pintar. Nyokap dari. Iya nih, papa bikin video dulu ya. Bobo ya. Papa bikin video ya. Sebentar ya. Ini sama om doang. Kira bobo ya. Iya. Sini bobo dulu lah. Papa ngobrol-ngobrol dulu. Agak kira mau bangun. Udah. Ya udah bangun ya papa, ngobrol dulu ya depan kamera ya. Wah, Kira udah bangun ya, mainnya. Kira mau apa? Ini neneknya. Nenek dulu ya. Papa ngobrol dulu sama om ya. Ya, oke. Nah waktu itu kan
nyokap datang. Nah kebetulan di Jakarta itu semingguan karena ngadirin opening lantai 2 gua. Yang mau nenek. Nah, tapi dia tahu nggak pacar lu? Ya. Nah sebenarnya waktu itu gue punya pacar juga. Oke. Dia taunya yang lain lah. Dia taunya pacar gue yang lain. Nah Oke. sempet gue kenalin sama si almarhumah ini tapi kurang respon lah. Mungkin dia Oke. ngerasa ini anak udah punya pacar kok ada yang baru lagi, pasti dia bosen nih. Kayak gitu, nggak boleh kayak gitu maksudnya sama perempuan kan. Tapi kan gue udah jelasin maksudnya gue ini yang ngejalanin, tahu nih gue harus nyari yang terbaik dong untuk jadi pendamping gue. Sama-sama baik tapi cari yang terbaik lah ya. Iya, cari yang terbaik. Nah Oke. akhirnya waktu itu ya mungkin namanya orang tua taunya ya gitu doang. Malam itu kan dia bilang, "Nak, kayaknya kamu udah harus nyariin tiket buat mama nih, besok mama udah harus pulang." Nah terus gue bingung kan, wah gimana caranya nih gue ngomong sama orang tua ya kalau gue tuh udah seret banget sama si almarhumah ini. Nah, apa yang lu bilang supaya nyokap lu yakin kok inilah jalur lu? Hah? Gue nggak ngomong apa-apa sih, tiba-tiba malam itu gue bilang, "Mah, kayaknya mama jangan pulang dulu ya, daripada bolak-balik kan, mendingan mama nunggu. Ini aku tuh udah serius sama perempuan, harus ngelamar nih kayaknya nih. Harus lamaran nih kita daripada bolak-balik kan pulangnya." Dia bilang, "Hah, shock kan nyokap gue, kaget kan." Karena dadakan banget, gue nggak pernah ngomong serius. Tapi memang waktu itu kan gue harus maksudnya udah matang lah untuk pernikahan. Iya. Akhirnya nyokap gue bilang, "Serius nih?" Serius kan, kaget kan, ada beberapa keluarga yang datang juga. Orang tuanya si almarhumah ini nggak tahu juga, kaget juga waktu itu. Pas gue bilang ke almarhumah, "Yang kayaknya aku mau datang ke rumah kamu lamaran." "Hah? Serius?" "Iya serius, ini pertanda kalau gue serius." Dan dia ngomong ke orang tuanya, kaget. Sedangkan gue itu nggak pernah ketemu sama bapaknya. Waktu itu kan kebetulan gue nggak terlalu gimana ya, gue sebenarnya agak takut-takutan juga ketemu orang tuanya kan, si cowok laki-lakinya ini bapaknya. Karena kan TNI tuh, lu tau sendiri TNI kan, segan kita. Siap. Apalagi dia kan anak satu-satunya perempuan. Karena 3 bersaudara tuh. Cuman dia sendiri perempuan. Nah, akhirnya ya udah besokannya itu nyokap prepare lah ke Tanah Abang beli ya perlengkapan gimana sih kalau orang lamaran kan. Jadi lamaran itu benar-benar dadakan banget. Akhirnya ya udah, alhamdulillah kita panggil keluarga yang stay di Jakarta. Akhirnya kita lamaran waktu itu. Diterima ya. Dan alhamdulillah diterima sama pihak almarhumah. Langsung penentuan tanggal tuh. Langsung ditentuin tanggal. Berapa Semuanya bulan? diserahin ke kita. Berapa bulan setelah lamaran langsung nikah? Kurang lebih 2 bulan 3 bulan kalau nggak salah. Lamaran. Dan di situ gue ngerasa, wah, ternyata yang tadinya gue nggak yakin dapetin cewek ini, akhirnya gue bisa nemuin loh. Iya, bener-bener sumpah itu. Dan gue ngerasa ini cewek gue cakep banget, calon gue ini cakep banget. Gue aja waktu itu pertama kali lihat kan almarhumah, waktu lu bareng sama-sama bilang kenalin ini cewek gue kan. Gue bilang, gila sih tuh, ini dapat di mana cewek cakep kayak gini. Langsung gue kepoin Instagramnya kan, cakep bener. Almarhum pacar waktu itu masih jadi pacar lo kan. Gila itu dapat di mana nih. Gue juga nggak habis pikir bisa dapetin dia loh. Soalnya pas banget itu, dia cakep dan baik hatinya. Ya, itu kan jarang kan? Jarang banget itu. Nggak matre, terus supel anaknya, terus ceria terus kan, rame anaknya kan. Gue ngerasain kok, maksudnya kenal dia juga nggak terlalu lama, tapi ke kitanya tuh gimana ya? Iya. Kayak ngehargain banget, supel, cepat akrab. Nah, makanya gue ngerasa pas almarhumah meninggal itu kayak, aduh, ini gimana anak gue baru lahir terus butuh sosok seorang ibu kan. Dan gue ngerasa gue bisa ngadepin cewek yang kayak gini lagi nggak ya? Itu di situ ini yang beratnya. Tapi waktu itu kita flashback, waktu gue ingat banget waktu lu kabarin itu almarhum. Mungkin salah satu orang yang lu kabarin itu gue kayaknya pagi-pagi pagi ya? Iya, pagi banget. Pagi tuh. Dia jam berapa itu? Habis sholat subuh gitu. Kita bangun tuh pagi-pagi. Iya. Bangun gimana sih, orang lagi tidur di telepon terus almarhumah nggak ada gitu. Langsung gue sama Nes,
Bang bilang kenapa? Ya, ini Fani bilang kenapa? Udah nggak ada. Oh kita nangis berdua tuh. Iya. Meskipun nggak lama bareng itu tapi gimana ya? Iya. Udah bisa menyimpan kenangan sedalam itulah. Nah dari situlah kita bisa ngeliat lah bahwa almarhumah ini emang orang baik gitu. Iya. Maksudnya kita nggak begitu kayak lu kan belum terlalu kenal lama tapi udah ngebatin gitu. Iya, bener. Kayak gitu. Tapi yang banyak orang nggak tahu sebenarnya kenapa beliau almarhumah meninggal sebenarnya. Banyak yang nggak tahu sih sebenarnya. Sebenarnya itu berawalnya dari asma, sakit asma ya. Oke. Nah, tapi sebenarnya banyak kejanggalan juga waktu dia masuk rumah sakit. Jadi diagnosanya itu berubah-berubah. Nah, tapi sebelumnya itu, kenapa gue bilang ngeganjel sakitnya karena sempat almarhumah waktu sering kena sesak nafas itu, setiap kali makan almarhumah bilang, ya kok aku kalau makan ini nasinya aku ngelihatnya kayak ulet ya. Hah? Iya, dia ngomong kayak gitu. Nah, memang waktu almarhumah sakit-sakitan, sebenarnya sakitnya kurang lebih sebulan ya, sampai pada akhirnya almarhum meninggal. Nah, sebelumnya itu gue juga pernah sempat kayak diserang ulat bulu warna hijau itu di rumah. Jadi sampai ke kasur, ke kamar mandi itu ada ulat bulu. Benar-benar satu rumah kita diserang. Nah, waktu itu kan gue mikir apa ini wabah ya atau gimana. Akhirnya tanyain ke tetangga, tanyain ke temennya mama, itu nggak ada. Nggak ada, yang rumah lu doang yang ada? Iya, rumah gue doang yang ada. Itu berlangsungnya cuma 2 hari apa sehari gitu. Benar-benar ulat bulu itu naik ke kasur, ke kursi, pokoknya satu rumah gitu. Itu sebelum sakit apa setelah sakit? Sementara sakit. Nah, terus gue juga pernah nemuin kayak nemuin di jadi karyawan yang nemuin ada dalam isi plastik itu ada plastik tanah, rambut, jarum sama apa silet atau apa gitu. Ada gitu. Ada nemu. Nah, emang sih waktu itu usaha gue alhamdulillah lancar di Pinrang. Waktu itu si kafe kan, waktu itu kan kita pindahin kafe ke Pinrang, alhamdulillah rame banget. Nah, mungkin ya alam juga sih ya. Apalagi di Sulawesi masih banyak. Iya, masih kental ya di Sulawesi. Tapi benar-benar lu lihat itu ada tanah, tanah kuburan ya biasanya sih. Sampai konyolnya itu kata kan banyak anak-anak yang bilang katanya sih kalau ada yang kayak gini-gini harus dikencingin dulu terus di akhirnya malam itu anak-anak kencingin. Ya Allah. Terus kasih minyak tanah terus dibakar. Dan itu nggak hancur, nggak rusak loh. Itu jarum ya? Rambut nggak rusak. Rambut. Iya. Ada jarum juga? Ada jarum, silet. ada rambut, tanah, silet. Gokil ya. Gokil banget itu. Jadi nah terus yang anehnya almarhumah ini kesini-sininya dia udah malas makan, kayak apa ya, makannya itu dikit. Nah, akhirnya dari itu penurunan berat badan kan. Nah, terus yang anehnya ketika almarhumah main ke Makassar. Kenapa ada ini? Oh ya, nggak apa-apa. Habis orang nafas. Waktu kalau kita ke Makassar itu, nah dia tuh makannya lahap banget. Dia ngomong, ya kok aku di Makassar makannya lahap ya. Tapi pas di Pinrang itu kayak males makan gitu. Ya mau nggak percaya gimana, berarti memang selama dia masih ada di Pinrang mungkin pengaruh walau-walam ya. Iya, walau-alam ya. Mungkin pengaruh mistis itu masih kentalnya masih ada di situ mungkin ya. Ada. Dan memang waktu itu, nah singkat cerita pas masuknya pun ke rumah sakit. Sebenarnya sih dia baik-baik aja. Cuma memang sesak nafasnya itu nggak bisa hilang. Jadi parah-parahnya sesak nafasnya itu ketika dia ke ngambil air wudhu itu bisa sesak nafas dia. Jadi ngambil air wudhu pun dia sesak nafas, mau sholat pun dia sesak nafas, habis sholat pun sesak nafas. Jadi kata keluarga, kayaknya itu almarhumah harus dimasukin ke rumah sakit gitu. Tapi sebenarnya sehat, cuman kendalanya di sesak nafasnya aja. Akhirnya kita masukin ke rumah sakit, kata dokternya ini udah harus diopname katanya. Udah harus diopname. Nah, masuk ke rumah sakit pun itu kan dia di rumah sakit itu 5 harian kalau nggak salah waktu itu. 5 hari. 1 sampai 4 hari itu biasa aja. Kata dokter apa? Nah, yang anehnya lagi waktu dia masuk ke rumah sakit diagnosanya berubah-berubah. Diagnosa pertama itu saya kurang paham itu bahasa kedokteran, di paru-parunya kayak ada apa, bakteri atau apa gitu. Sehingga dia bisa sesak nafas kayak gitu. Nah, udah di opname
udah gitu-gitu aja, kata dokternya ini mah gampang, ini cuma tinggal perawatan minum obat, ini insya Allah akan sembuh kan. Nah ternyata di hari keempat itu dia jadi sebelum hari keempat malamnya ini dia kan kata dokternya ini harus transfusi darah Pak. Masukin darah kan. Nah udah malam itu masukin darah. Nah keesokan hari ya pagi nih, gue ingat banget tuh. Dan ini jadi sebenarnya waktu itu gue ngasih kejutan sama istri hari keempatnya kan. Hari ketiga itu gue ngasih kejutan. Waktu itu kan dia sempat ngomongin terus tuh iPhone 11 kan. iPhone 11. Nah, masih baru-barunya tuh ya? Masih baru-barunya banget. Akhirnya gue ada inisiatif untuk beliin dia iPhone 11 Pro Max. Nah tujuannya itu biar dia makin semangat kan. Gue berpikir jangan siapa tahu gue ngasih kejutan iPhone tuh dia bikin tambah semangat. Dia udah gue ke iBox waktu itu beliin dia. Nah malamnya gue kasih kan. Dia udah seneng banget tuh, wah serius nih yang aku dibeliin ini, serius. Gue ngeliatin tuh, aduh kayak sedih gimana gitu. Terus terharu juga, dia ngerasa kayak ketawa gitu. Tapi memang malam itu tuh si almarhumah kayak kechatin teman-teman, termasuk mungkin istri lu waktu itu cetan kan. Keadaannya kayak gini, terus teman-teman dia yang lain dia ngobrol gimana keadaannya, ya alhamdulillah udah enakan, cuman sesaknya ini belum hilang-hilang kayak gitu. Nah akhirnya keesokan harinya itu hari keempat malamnya lagi tuh dia kata dokternya ini harus transfusi darah. Dia harus dimasukin darah, kayaknya dia kekurangan darah, OB atau apa, HB kayaknya rendah hemoglobin. Jadi HB-nya rendah, harus dimasukin darah. Udah tuh dimasukin darah. Keesokan harinya gue ingat banget deh, pagi-paginya itu dia tiba-tiba batuknya tuh kayak kenceng banget. Pada akhirnya dia nggak bisa nafas tuh. Gue ingat banget dia yang setelah batuk itu dia langsung yang aku nggak bisa nafas nih, minta tolong panggilin dokter gitu. Nah gue panik dong, soalnya gue berdua doang waktu itu. Berdua doang kan. Nah gue lari langsung panggil dokter, ini nggak bisa nafas. Tapi waktu itu dokternya nggak ada. Yang ada cuma suster. Gue ingat banget. Datanglah susternya. Nah yang anehnya itu pas dia nggak bisa nafas, itu tabung oksigennya nggak bisa dipakai dong. Pokoknya nggak bisa dipakai. Akhirnya gue yang turun tangan sendiri loh, bayangin gue turun tangan sendiri. Jadi ada tabungnya itu, inian oksigennya harus dibuka tuh. Jadi gue buka nggak bisa. Terus gue cari lagi, ini dalam keadaan si almarhumah udah susah banget nafasnya.